Bu, hari ini libur kan? Ali berteriak di balik kamar mandi dengan mata yang masih sedikit terpejam. Masuk Ali, cepetan mandi, telat no. Ibu berteriak hingga terdengar ke santero jagat raya ini. Dengan terburu-buru, Ali masuk ke kamar mandi. Ibu, handuk di mana? Ali berteriak di dalam kamar mandi. Lah itu Ali, ada di dalam gantung. Ali pun mengambil handuk yang menggantung di kastop. Dengan bergegas Ali pun melangkahkan kakinya menuju kamar. Brak bruk, kamar Ali ramai seperti terjadi gempa. Oke, siap. Ali pun keluar kamar dengan seragam lengkap dan sepatu yang dijinjing. Sini sarapan dulu, anak ibu yang tersayang. Ibu Ali melambaikan tangan kepada Ali yang bermuka tegang. Bu, kok santai aja? Ali duduk di bangku meja makan. Ali, lihat kalender. Sekarang hari apa? Ibu menunjuk kalender yang menempel di dekat lemari sambil nahan tawa. Ali dengan raut kesalnya, aduh ibu, sabar. Ali menarik nafas. Kenapa Ali? Ibu menatap Ali lucu. Enggak bu, sekarang libur, yes. Ali masih menahan kesal dengan muka memerah seperti menahan BAB. Ali duduk dan menarik nafas. Pantas ibu santai banget. Yang bangunin Ali, bener bete sama ibu. Anaknya dikerjain mulu. Kemauan duduk di samping Ali. Ibu mah jahil banget sama anak sendiri. Kasihan si Ali. Kemauan mengusik kepala Ali sambil menahan tawa. Wah, Kemauan samanya. Ali menahan kesalnya. Udah, maaf ya Ali. Ibu tersenyum manis kepada Ali. Iya bu, iya. Hari ini anaknya ibu mau ada rencana kemana? Gak ada bu. Libur ini biasa aja. Ali membereskan piring yang kotor di hadapannya. Tok. Suara pintu diketuk. Assalamualaikum. Terdengar suara perempuan di balik pintu jati. Waalaikumsalam. Bentar ya. Ibu berteriak dan berjalan menghampiri pintu. Tak selang beberapa lama ibu berteriak. Ali, ada yang nyariin nih. Ali yang sedang duduk asik memainkan gadgetnya di ruang tamu. Siapa bu? Ini perempuan. Ali langsung terbangun. What? Perempuan? Nyariin? Siapa ya? Ali menghampiri ibu. Waalaikum salam. Ali kaget. Hai Ali. Perempuan itu melambaikan tangan sambil tersenyum manis. Wah, baru sekarang anak ibu ada yang ngapelin. Ibu menepuk pundak Ali sambil tersenyum manja. Apaan sih ibu teh? Temen bu, temen. Ali ilfil. Ayo silahkan masuk neng. Ibu persilahkan perempuan itu masuk. Iya makasih bu. Anak perempuan itu bu masuk diikuti Ali sampingnya. Udah duduk aja Put. Ali persilahkan duduk. Makasih Li. Ada apa Put kesini? Ali membuka pembicaraan. Gini Li, udah biasa aja sih, kayak yang ngapel ke rumah pacar aja. Ali tersenyum. Ali mah gitu. Jadi gini Li, aku itu pengen ke toko buku yang dekat plaza itu, tapi gak ada temennya. Terus hubungannya kamu kesini apa? Ali menatap Putri penuh dengan tanda tanya. Pengen minta antar, please anterin ya. Muka Putri memelas mohon. Bentar, kamu kok tahu rumah aku? Aku tadi diantarin sama Arul ke sini. Lah kenapa gak sama Arul aja sekalian? Ali mah gitu, aku jauh ke sini, terus gitu. Yaudah oke. Karena aku nggak punya motor, gimana kalau kita naik Grab car aja? Ali mengeluarkan gadget hitamnya. Bener nih, wajah Putri langsung berseri. Mau pada kemana sih pagi-pagi gini? Ibu membawakan segelas teh manis hangat untuk Putri. Ini neng diminum dulu. Ibu menyodorkan segelas teh manis hangat. Makasih ya tante. Putri senyum. Jangan tante dong, bilangnya ibu aja. Hei iya ibu. Cantik ya calon mantu ibu. Ibu pergi ke ruang keluarga. Biasa ibu sosialista, pasti nonton gosip. Calon mantu. Putri langsung nahan tawa. Jangan percaya ibu aku mah bercanda mulu, kali malu. Beneran juga gak apa-apa kok Li. Apa? Ali kaget. Bercanda, Ili bercanda. Putri tertawa. Bentar lagi depannya nyampe Put. Ali berdiri. Mau kemana? Tunggu ya, mau siap-siap. Masa mau ngedate pakai sarung? Lah ngedate, itu tertawa. Udah ganti dulu aja sana yang cakep ya. Ali pun berjalan menuju kamarnya.
Setelah 5 menit mengganti pakaiannya, akhirnya Ali selesai menghampiri Putri. Ayo Put, berangkat. Ganteng banget Li. Ih, apaan sih Putri? Ayo. Bentar dong, jangan buru-buru. Pamit dulu sama ibu. Bu, Putri sama Ali pamit dulu ya. Putri meminta izin kepada ibunya Ali. Oh, namanya Putri, pantesan cantik. Ih, ibu mah Sally pinter ya nyariin yang cantik, sopan lagi. Pakai apa ayo? Ih, ibu apaan sih? Malu tahu. Wah, apa anaknya ibu? Ngomong-ngomong mau pada kemana nih? Mau ke plaza bu, mau beli buku. Putri menjabat tangan ibu, menciumnya. Oh iya, hati-hati ya. Iya bu. Ali jagain jualan mantu ibu. Ibu apaan sih? Dibilangin temen. Ali mencium tangan ibu. Hati-hati ya. Iya bu. Assalamualaikum. Ini Mas Ali. Diper grab kepada Ali. Iya mas. Oh oke, silahkan naik mas. Diper grab car tersebut membukakan pintu depan. Di belakang aja mas. Ali tersenyum kode. Oh iya mas, maaf. Silahkan, kasihan si tetenya kalau masnya di depan. Ayo Put. Ali pun buka pintu mobil. Makasih. Putri masuki mobil diikuti Ali yang duduk di sampingnya. Saat di perjalanan Ali asyik memainkan gadgetnya dan Putri hanya bisa memandang deretan indah toko-toko di balik jendela mobil SUV hitam. Kok diem-dieman sih? Lagi marahan ya? Ujar driver yang menoleh kaca belakang. Putri asik memandang jalan dan Ali yang asik memainkan gadgetnya langsung saling tatap. Enggak, aku nggak marah. Ali gugup. Iya, siapa yang marahan mas? Lagian kita kan bukan pacaran, sambung Putri. Masa nggak pacaran? Ayo berdua ke plaza. Mas driver kepo. Berduaan bukan berarti pacaran mas. Putri tersenyum. Maaf, bercanda daripada sepi kan. Aduh si Akang ini. Ali menggaruk kepalanya. Yes, sudah sampai. Ali dan Putri pun keluar mobil. Dan Ali pun membayar ongkos. Itu pacarnya langka, cantiknya lebar. Aduh, si Akang biasa aja. Ali menutup pintu mobil. Jangan lupa kasih bintang 5 ya. Kita mau kemana dulu nih? Putri menatap Ali. Lah kan mau ke toko buku. Iya nanti dulu atuh kan. Sayang udah nyampe cuma ke toko buku doang. Mulai deh ibu-ibu ini mah. Kita nonton dulu ya. Kita memegang tangan Ali. Di saat itu mereka saling menatap. Tak lama kemudian Ali hanya bisa mengikuti keinginan Putri. Yang jelas bukan siapa-siapanya Ali. Mereka berjalan di antara kerumunan orang-orang yang lalu lalang dengan kesibukannya masing-masing. Aku baru loh hunting bareng cowok. Betul menatap Ali yang berjalan di sampingnya. Aku sih sering kesini ikut sama cewek. Iya Ali, ceweknya banyak. Betul mencubit Ali. Bukan Bud, sama ibu kesini. Ali mengusap bahunya. Maaf pak. Tersenyum. Entah kenapa sikap Putri selalu saja aneh. Ali tak tahu jalan pikir Putri yang penuh tanda tanya seperti itu. Memang wanita itu selalu menyimpan secara rahasia di balik sikapnya. Kadang suka, kadang tak terduga. Oke, sebentar lagi kita nyampe. Putri menaiki eskalator yang diikuti Ali di sampingnya yang sedang melamun. Akhirnya mereka sampai di CGV. Mau nonton apa nih pak? Putri menepuk bahu Ali. Apa aja deh, terserah. DC2 yuk Ali. Filmnya romantis loh, kata Putri manja. Ya udah bentar ya, aku pesen tiketnya dulu. Ini aku nitip HP ya. Ali mengangkat kakinya menuju kasir. Putri duduk di bangku yang disediakan untuk para penonton menunggu. Putri pun melihat-lihat gadgetnya Ali. Wah, Ali romantis banget ya. Putri tak sengaja melihat memo di gadget Ali yang penuh dengan puisi-puisi indah. Dan Putri pun tak sengaja memencet galeri. Kok banyak foto aku sih sama Putri juga. Tiba-tiba gak baik liatin HP orang tanpa izin. Ali mengagetkan Putri dari samping. Ih Ali, Putri kaget langsung menutup gadgetnya Ali. Maaf Ali, gak sengaja kok. Wajah Putri merah. Ini minum dulu, pasti kamu capek kan. Ali menyodorkan sebotol air mineral kepada Putri. Makasih Ali. Putri meraih botol yang pegang Ali. Ali menegak air sambil terduduk di samping Putri. Oh iya, ini tiketnya. Kita paling belakang ya biar aku bisa tidur.
Ali tersenyum. Ih, Ali mau numpang tidur di bioskop. Putri melihat tiket yang dipegang Ali. Mulai jam setengah 12 di studio 2. Putri melihat jam tangannya yang menunjukkan pukul 11. Ya, 30 menit lagi, mah cepet. Ali buka gadgetnya. Iya cepet, apalagi temenin kamu. Mulai deh Ali menatap perempuan yang baru datang dan diikuti seorang laki-laki yang tak asing bagi Ali. Dalam hati Ali berbicara, itu kan Fitri, kok sama laki-laki itu? Apa mereka baikan lagi? Tiba-tiba rasa sujon dalam pikiran Ali tumbuh. Putri menatap Ali aneh dan menyentuh arah tatapnya Ali. Loh, itu kan Fitri sama pacarnya. Putri melambaikan tangan ke arah Fitri. Hei Fitri, sini. Ih Put, ngapain sih manggil-manggil Fitri? Ali pun gelagapan. Kenapa sih Ali? Gak apa-apa kan mereka gabung. Kak Putri sama Kak Ali. Fitri bersalaman dengan Ali dan Putri. Cie, berdua mulu. Putri kepada Fitri. Iya nih Kak, mumpung lagi akur. Fitri tersenyum. Ali langsung kaget mendengar kalimat yang dilontarkan oleh Fitri. Lah, Kak Ali sama Kak Putri juga berdua. Sebenarnya sih kita sama Putri pun langsung dipotong oleh Ali. Kita di sini lagi ngedate. Kan kita udah jadian. Ali gugup dan Putri hanya bisa tersenyum. Cie, jadian. Dih, nggak bilang-bilang. Kita duluan ya Pit. Ali menarik Putri yang sedang terduduk. Ali kenapa nggak bareng aja? Putri menahan. Kan Fitri ada cowoknya. Kita duluan ada ya Pit. Ali menggandeng tangan Putri dengan mesranya. Saat tiba di depan pintu studio, Putri melepaskan tangan Ali. Kamu ini kenapa sih Li? Ada apa? Enggak. Ayo masuk. Ali masuk ke studio temani Putri sampingnya. Itu paling atas tempat duduk kita. Ali menggenggam tangan Putri menuju kursi nomor A12 dan 13. Sesampainya di kursi mereka pun terduduk dan Putri menatap Ali aneh. Ayo Ali. Putri menepuk bahu Ali. Iya apa? Jujur, kenapa sih Li? Jujur. Putri menatap Ali serius. Aku hancur Put. Ali menatap Putri nanar. Hancur? Maksudnya gimana sih? Aku suka sama Fitri tapi dia jalan dan balikan lagi sama bekas pacarnya. Dengan sedikit nada tinggi dan tanpa disadari Fitri ada di hadapannya. Fitri? Putri menatap Fitri lalu diikuti Ali. Kak Ali. Putri menatap Ali nanar dan langsung menggandeng laki-laki yang di sampingnya menuju kursi A0102 paling ujung. Udah Ali, udah, jangan baper gitu. Putri mengucap pundak Ali. Ya Put, makasih. Ali menyandar di kursi yang empuk gitu. Putri hanya bisa menatap Ali sampai tersenyum. Memang menyukai seseorang dengan perasaan itu sulit. Seperti kita mengharapkan bintang tapi langit sedang mendung. Seperti kita mengharapkan cinta tapi cinta tak membalasnya. Akhirnya film Ada Apa Dengan Cinta 2 pun mulai. Ali menatap Putri yang sedang fokus memandang layar bioskop. Ini popcornnya didemin mulu. Ali menyodorkan sekotak popcorn pada Putri. Iya, Putri mengambil jagung-jagung itu dengan jari lembutnya. Seperti bayangan besar yang indah dengan sejuta drama asmara. Di balik kerlipan cahaya, di mana kisah indah selalu tersirat dengan kasih yang tulus. Ali pun dan Putri fokus memandang layar lebar itu. Dengan tanpa sadar tangan mereka saling memegang hingga film itu selesai. Kejadian yang tak terduga. Dua ketua organisasi dengan chemistry yang kuat. Walaupun hati entah untuk siapa, Putri pun bersandar di pundak Ali. Ali pun hanya memandang Putri karena takut mengganggu Putri yang telah nyaman di sampingnya. 2 jam berlalu, akhirnya film telah selesai. Tanpa disadari mereka saling tatap dengan rasa malu. Putri pun lepek terbangun dari sandaran dan genggamannya. Ali, kamu? Wajah Putri merah. Lah, apa kok aku? Ali gugup. Enggak kok, Pak Ketu. Putri pun mengambil tas kecilnya. Ayo keluar. Ali menggenggam tangan Putri. Ali, Putri menatap tangannya yang digenggam. Maaf, ayo. Ali melepas genggamannya. Mereka berdua pun menuruni tangga bioskop dan keluar dengan sejuta cerita yang cukup indah. Tak terduga di setengah hari ini. Mau kemana dulu nih? Putri menatap Ali. Makan dulu yuk, pasti kamu lapar kan?
Ali menyubit pipi Putri. Baris dendam meren, Putri masa pipinya. Mereka berdua pun berjalan di antara keramaian begitu dipenuhi kisah yang indah. Mereka pun tak henti-hentinya bersenda guru di setiap langkah. Sejuta senyum dari wajah Ali, merupakan sebuah kejadian kelam saat di bioskop tadi. Mau makan di mana nih Bu? Ali menantap Putri. Terserah kamu aja Li. Oke siap. Ali pun mengajak Putri makan di food court. Silahkan duduk Tuan Putri. Ali menarik kursi untuk Putri. Si Ali mulai nih. Kamu kebiasaan nyubit-nyubit mulu. Ali mengusung pundaknya. Ali dan Putri pun duduk berhadapan, memandang indahnya kota Pangkal Perjuangan di balik kaca food court. Putri mau pesan apa? Pelayan wanita menyerukan menu kepada Ali dan Putri. Loh ini kan si A yang suka kesini, kok sama perempuan? Cie, pelayan itu mengedak Ali. Putri yang duduk di hadapan Ali hanya melihat dengan raut wajah bingung. Teteh ini bisa aja. Ali tersenyum. Ali pesan apa? Biasa teh, kopi tubruk sama ayam geprek plus nasi aja. Ini tetehnya pesan apa? Pelayan menyodorkan menu kepada Putri. Es green tea, makannya samain aja guys ya. Tunggu bentar ya. Li, itu siapa? Kok tahu kamu sih? Putri menatap Ali bingung. Oh, aku udah biasa di sini sama Arul. Ingin tepat menyendiri aku kalau lagi galau. Pantesan aku ajak ke sini. Lah, kenapa cemberut, Put? Aku bukan orang pertama yang diajak ke sini sama kamu. Putri cemberut. Mulai deh keluar alainya. Ali menatap Putri dengan penuh canda. Hei, ya enggak ih Ali. Put, sebenarnya kita jadi ke toko buku enggak sih? Ya jadilah, nanti habis makan, masa makan sambil nyari buku sih? Iya, siap. Ali pun memandang indahnya dua pesawat yang usang. Tahu gak kalau pesawat yang Ali lihat itu rumah makan loh? Ceritanya seperti itu deh. Ini menunya. Teteh pelayan menyodorkan segelas kopi tubruk Lembang kepada Ali dan segelas es green tea kepada Putri. Makanannya bentar ya. Ali, aku mau nanya boleh? Putri mengaduk green tea-nya sambil memandang Ali yang menirup wanginya kopi tubruk Lembang. Iya, mau nanya apa? Sebenarnya sejauh mana sih rasa kamu sama Fitri? Ali yang menyeruput kopi tiba-tiba menyimpan kopinya. Sejauh mana? Iya, sejauh mana? Ali menghela nafas. Aku itu suka sama Fitri sejak pelantikan waktu itu. Entahlah sekarang masih suka apa enggak. Ali menghirup lagi wangi kopinya sebagai penenang pikirannya. Dalam hati Putri berbicara, andai dari dulu Ali tahu kalau aku ini suka sama dia, mungkin ceritanya gak seperti ini. Emang kenapa sih Put? Enggak Li, cuma kepo aja. Kita tersenyum. Maaf teh, ini makanannya. Teh pelayan memberikan 2 porsi ayam geprek plus nasi kepada Ali dan Putri. Dan itu pun pergi. Makan dulu ceritanya lanjut lagi nanti habis makan. Oke deh. Mereka pun dengan lahap menyantap ayam geprek plus nasinya. Tapi Putri masih mencuri-curi pandang pada Ali. Dan Ali tak sadar. Ali hanya fokus makan dan melihat Putri. Ali, aku mau nanya lagi boleh? Putri sambil mengelap bibir manisnya dengan tisu yang tersedia di meja. Boleh. Ali menyedot teh dinginnya. Putri menyedot green tea-nya. Sepertinya Fitri itu ada rasa deh sama kamu, Li. Lah masa Put? Iya, kamu tahu saat di tur. Ali hanya mengangguk. Aku lihat Fitri itu menyimpan sejuta pertanyaan dan rasa sama kamu, Li. Lanjut Putri. Masa Put? Aku ini perempuan dan aku pun merasakan suka tapi tak terucap. Semua itu hanya tersimpan di dalam diri aku. Putri menunduk. Bentar lagi sore nih Put. Ayo mau kapan ke toko bukunya? Ali mengalihkan pembicaraan. Iya ayo. Putri pun berdiri dan selangkah mengangkat kaki.
Lah kamu mau kemana? Ali berdiri. Mau bayar lah semua makanan ini. Putri menunjuk meja yang penuh dengan piring dan gelas itu. Gak usah, aku aja. Ali menahan Putri yang melangkahkan kaki. Gak apa-apa Ali. Tiba-tiba Ali terburu-buru menuju kasir untuk membayar semua makanan dan minumannya bersama Putri. Di belakang Ali, Putri hanya tersenyum melihat tingkah Ali. Udah ayo Put. Ali berjalan meninggalkan Putri. Meninggalkan podcast diikuti Putri dari samping. Kamu sabar banget ya Ali. Nemenin aku dari pagi. Putri tersenyum pada Ali dan dibalas senyum oleh Ali dengan tulus. Sungguh kejadian romantis yang tak terduga ini benar-benar menyimpan sejuta kenangan, apalagi tanda tanya. Sungguh memang Allah menciptakan hati manusia itu dengan 1 triliun keindahannya. Mereka berdua memang bukan siapa-siapa, mereka hanya partner dalam sebuah organisasi. Mereka berdua memang memiliki chemistry, tapi Putri yang suka sama Ali menyimpan sejuta rasa kepada Ali, tapi Ali tak tahu itu. Memang ya, cinta itu butuh sebuah perjuangan yang nyata. Sesulit apapun itu, jika kita cinta, maka hati akan menerima apapun dengan segala sakitnya. Mungkin itu yang dirasakan oleh Ali dan juga Putri kini. Mereka pun sampai di toko buku yang lumayan megah. Dengan langkah semangat, Putri meninggalkan Ali yang dari tadi di samping Ali. Put, sabar dulu, jangan buru-buru. Tanpa sengaja Ali memegang tangan Putri. Maaf, biasa, terlalu excited, kita tersenyum malu. Sok, mau cari buku? Aku mau lihat buku yang lain. Ali menuju deretan buku tentang ekonomi dan bisnis. Sementara itu, Putri masih mencari buku yang ia cari di deretan rak buku tentang novel dan karya tulis. Yah, biasalah perempuan. Ali membaca buku tentang ekonomi masyarakat dengan husunya. Dan tanpa sadar bahwa di ujung rak ada seorang perempuan yang melihatnya. Perempuan itu pun semakin dekat dan semakin dekat, tapi Ali tetap serius membaca buku. Kali bisik Fitri di samping. Ali tak menggubris karena masih fokus membaca. Kali bisik Fitri keras. Ali pun memandang ke samping. Fitri. Ali menutup buku yang ia pegang. Kali kenapa? Tapi Fitri nanar. Maksudnya? Kenapa? Gimana? Ali menatap Fitri bingung. Ya tadi di bioskop. Kali gitu banget sikapnya sama aku. Fitri tertunduk. Iya, pacar kamu kemana? Kali mengalihkan pembicaraan. Kali ini apa sih? Kali, kalau gak suka, bilang sama aku. Jujur kak, itu bukan siapa-siapa aku. Lanjut Fitri dengan nada sedikit kesal. Putri pun mendapatkan buku yang ia cari. Nah, ini bukunya. Sama ini juga buat Ali, kan Ali suka novel romantis. Putri pun berjalan dengan tersenyum sambil memegang buku novel romantis. Putri pun menuju Ali. Tiba-tiba di ujung rak buku ekonomi dan bisnis. Langkah Putri pun terhenti saat melihat Ali dengan Fitri. Putri pun membalikkan langkahnya menuju kasir dan menunggu Ali dengan langkah perlahan. Kak Ali bukan gak suka sama Fitri. Ingat ya Fitri, jangan pernah sia-siakan perjuangan seseorang yang mencintai kamu dengan tulus, dan jangan merusak harapan seseorang yang mencintai kamu. Ali dengan sedikit nada kesal. Tapi kali air mata Fitri terjatuh. Lanjutkan kisah Fitri dengannya. Lambat laun Fitri pasti akan mengerti apa yang dimaksud oleh Kali dari kata-kata tadi. Makasih. Ali pun meninggalkan Fitri yang masih tertunduk. Hei Ali, Putri menambahkan tangan. Ali pun menghampiri Putri. Udah dapat bukunya Put? Ali yang berdiri di samping Putri. Udah nih. Ini Mbak. Putri pun memberikan bukunya kepada kasir. Totalnya jadi 150.000 ya teh. Kasir sambil memasukkan buku ke dalam plastik. Ini teh uangnya. Putri memberikan uang 3 lembar 50.000. Terima kasih, selamat datang kembali. Putri membalas senyum Mbak kasir. Ali dan Putri pun meninggalkan toko buku. Terlihat di wajah Putri penuh dengan sejuta tanya yang ingin dilontarkan kepada Ali, yang diam dengan wajah penuh kecewa. Sore ini mereka tak seperti pagi ataupun siang tadi, yang selalu bersenda gurau di setiap langkahnya.
Habis ini mau kemana lagi, Li? Putri membuka pertanyaan. Entahlah, Put. Ali dengan wajah kecewa di setiap langkahnya. Maaf. Putri sedikit tertunduk sambil menjinjing plastik yang bersihkan 2 buku. Apakah ada cerita indah di balik sebuah ini? Ali sambil memandang kaca Skybread yang menghubungkan pelajar dan toko buku itu yang dipenuhi oleh tetesan air langit. Mereka pun berjalan tanpa sedikit kata apapun, hanya riuh suara pengunjung yang mereka dengar. Terutama Ali yang terngiang kejadian-kejadian yang membuat rasa pudar. Gerimis pun menjadi butiran hujan yang jatuh mengisi bumi. Seperti kejadian hari ini menuju senja, di mana 1000 rasa akan kalah oleh 1 kekecewaan. Sama seperti Ali yang sudah menyimpan 1000 rasa tapi hancur karena 1 kekecewaan. Put, bentar ya, aku mau order GrabCar dulu. Ali menarik Putri yang masih tertunduk. Ali pun merasa aneh. Kamu ini kenapa sih, Put? Ali sambil mengetik. Entahlah, aku masih memikirkan kejadian hari ini, Dik. Memikirkan gimana? Ali menutup gadgetnya dan menatap Putri. Kamu ini suka banget ya sama Fitri? Putri menatap Ali nanar. Kok pertanyaan gitu? Aku tahu kali kamu kalau suka ya kejar, Li, jangan diem aja. Putri tertunduk. Gak semudah itu, Put. Semuanya butuh rencana matang. Lagian aku masih trauma sama yang namanya percintaan. Jangan gitulah, Li. Yakin, Li. Hujan pun mewakili perasaan mereka saat ini. Ali yang kecewa pada Fitri dan Putri yang menyerah mengejar Ali. Kamu kenapa? Kok ngebahas ini? Ali menatap Putri serius. Nih, aku beli buku buat kamu. Putri memberikan buku novel pada Ali. Buat aku? Ali menggang novel yang diberikan Putri. Kasih, Put. Kamu tahu aja kalau aku lagi nyari novel ini. Aku boleh jujur gak, Li? Putri menatap Ali. Boleh? Ali menatap mata indah Putri dengan kerudung hitam yang menambah manis. Sejujurnya, aku ini tak sempat melanjutkan kata-katanya. Tiba-tiba Ali dipukul dari belakang oleh seorang laki-laki. Ali! Dengan refleks Putri menangkap Ali yang akan tersungkur ke aspal yang basah karena hujan. Kamu ini apa-apaan sih? Dari belakang pula Fitri menahan pukulan laki-laki yang menampanginya saat di bioskop. Ali gak apa-apa kan? Putri memegang tangan Ali. Gak apa-apa kok, Put. Ali musik-musik pukulannya di belakang kepala belakangnya. Ali, jangan pernah bikin nangis Fitri lagi. Awas. Laki-laki itu pun menunjuk muka Ali, namun Ali hanya diam karena Ali tipe orang yang tak mudah emosi. Ayo pergi dari sini. Laki-laki itu pun menarik tangan Fitri menuju ke dalam pelajar. Ali gak apa-apa kan? Fitri musik-musik belakang kepala Ali. Apa-apa kok, Put. Ali tertunduk. Oh iya, Put, tadi mau ngomong apa? Lanjut Ali tegar. Nanti aja deh. Putri tersenyum. Itu ada mobil berhenti. Itu bukan, Li. Lanjut Putri menuju mobil SUV hitam yang menghampiri mereka perlahan. Iya deh, itu, Put. Bentar dia kesini. Ali sedikit maju sebagai pertanda bahwa Ali yang memesan. Mobil itu pun berhenti di depan Ali dan Putri. Ini Kang Ali kan? Akan GrabCar kepada Ali dalam mobil. Oh, Akang lagi dapatnya. Ternyata driver yang tadi pagi. Jodoh ya kita. Akang Grab kepada Ali. Akang bisa aja. Putri yang sudah di dalam mobil. Brak, pintu mobil tertutup. Udah jalan-jalannya. Udah, Kang, jawab Ali. Serasi banget ya kalian. Kalau anak muda sekarang bilangnya so sweet. Akang ini bercanda mulu. Ali pun memandang Putri yang mana menatap derasnya hujan di balik jendela kaca mobil, menetes berkejar-kejaran menjadi satu. Ini kan rumahnya. Oh iya, ini. Dia memberikan uang kepada driver. Beli hujannya deras. Dia menatap langit dari balik kaca mobil. Ali membuka jaket waterproof berwarna birunya. Ini pakai buat untuk kepala kamu. Ali memberikan jaket pada Putri. Tapi Li, nanti kamu kejadian gimana? Gak mau, yaudah, mau pakai lagi nih. Iya.
Putri menerima jaket dari tangan Ali. Makasih Kang. Ali dan Putri berlari kecil menuju teras rumah meninggalkan Akang driver Grab. Tiba di teras rumah, tuh kan kamu basah kuyup gini di. Itu menatap Ali dengan baju yang basah. Assalamualaikum. Putri mengetuk pintu. Waalaikumsalam. Udah pada pulang. Ibu membukakan pintu. Ibu menatap Ali. Ini Ali udah gede hujan-hujanan. Enggak bu, ini jaketnya dikasihin ke Putri supaya Putri gak kebasahan. Malah Ali yang basah, bela Putri. Ih, anak ibu perhatian banget ya. Ibu mencubit Ali. Sakit bu, bukannya suruh masuk, ini malah diajak ngobrol. Iya masuk. Dan kabar pun masuk. Putri duduk di sofa keluarga bersama ibu, sementara Ali pergi ke kamar untuk mengganti bajunya yang basah. Ibu dan Putri akrab sekali, walaupun baru pertama kali bertemu. Mereka bersenda gurau bersama sambil menonton film India. Itu harinya udah selesai. Ibu ke dapur dulu ya. Pak tua, senyum Putri kepada Ali yang hendak duduk di sampingnya. Bentaran ya, pulangnya masih hujan. Ali melirik Putri yang duduk di sampingnya. Iya dia lagian aku betah kayak rumah sendiri. Putri tertawa. Lah nggak apa-apa Put. Mumpung di sini nggak ada pembantu. Ali mencubit mesra bahu Putri. Ih Ali jahat. Maaf bercanda. Lagian anggap aja rumah sendiri Put. Tersenyum. Putri menatap Ali nanar. Aku mau lanjutin kata-kata aku pas di halte tadi. Ya sok. Jadi gini Li. Menghela nafas. Oke, gini Li. Sebenarnya aku ini suka sama kamu, tapi sukanya sama Fitri. Ali pun menghela nafas. Putri Az-Zahra, aku juga suka sama kamu, dan ke Fitri pun suka. Tapi sekarang malah jadi kecewa. Dan tapi lagi aku udah trauma. Yang namanya jatuh cinta Ali tertunduk. Tapi setidaknya kita bisa dekat terus kan Li. Tadi memegang tangan Ali. Bisa Put, tapi kita gak jadian atau apalah itu. Ali mantap Putri. Iya Li, yang penting aku udah mengutarakan semuanya sama kamu. Putri melepas genggamannya. Pacaran itu ibaratkan dengan hujan yang membasahi kaca mobil. Pertama kita terpisah, tapi lambat laun menyatu, dan lambat laun juga terjatuh. Jika tetap bersama dan dalam jatuh, maka itu namanya cinta sejati. Kalau kata Putri, cinta sejati pun tak harus pacaran kan Di? Kata Putri. Cinta sejati itu mereka yang saling menguatkan dan saling mengingatkan bahwa mereka berdua tak akan ada jika tidak diciptakan. Lanjut Putri. Jika kalian memang berjodoh, pasti Allah akan mempertemukan kalian kembali. Cinta diciptakan karena kasih sayang Allah. Ibu menambahkan sambil membawa 3 gelas teh manis hangat dan menaruh di atas meja. Handphone Putri bergetar. Bentar ya, mau ke telepon dulu. Putri pun sedikit menjauh dari Ali dan sebenarnya kamu ini suka sama siapa sih? Tanya ibu kepo. Bu, suka itu relatif. Ali cuma pengen wanita yang biasa. Gak bisa nyari yang sempurna. Ali anaknya ibu yang ganteng. Putri suka sama kamu. Dia ngerelain pengen jalan sama kamu. Lalu Fitri apa? Di mana? Ali hanya mengaguminya. Ibu natap Ali. Tapi ibu, Ali serius dulu belajar. Putri tersenyum. Putri ganggu ya? Putri tersenyum. Enggak kok Put, sini duduk. Ali menggeserkan badannya dan Putri pun duduk di samping Ali. Gimana Put tadi? Siapa? Tanya ibu. Oh itu mah Putri. Katanya mama nanti ngejemput. Oh syukurlah. Ibu boleh tanya sama Putri? Boleh. Putri suka banget sama anak ibu. Suka Bu, pokoknya tanpa alasan deh Bu.
Hmm, ibu mah kedukung-dukung aja. Ali sama Putri jangan keterlaluan ya sukanya sama seseorang. Takutnya kalau nggak jadi kecewanya lama. Ibu tersenyum. Bu, Ali mau tanya sama ibu. Waktu zaman ibu muda sama kayak Ali gak gini. Ibu senang masih ada perempuan yang kayak Putri. Dia datang langsung gak lewat chatting. Ibu biasa aja. Putri malu. Iya Putri itu rumahnya. Tunggu, rumahnya Ali. Tanya ibu. Katanya tahu bu, soalnya ada temannya di daerah sini. Oh iya, siapa? Bu Siti. Oh Bu Siti, itu deket, cuma beda 2 rumah dari sini. Lanjut ibu. Handphone Putri menyala. Ternyata SMS dari mamanya. Put, mama udah di depan rumahnya Ali nih, yang dekat rumah Bu Siti. Bu, mama Putri udah di depan. Putri berdiri. Oh udah nyampe. Ayo tuh. Bu menuju pintu depan ditemani Putri dan Ali. Ternyata benar, rumah Putri sudah menunggu di depan gerbang berwarna hijau dengan mobil SUV silvernya. Mama Putri pun keluar mobil dan menghampiri Putri. Ibu Ali makasih ya. Sama Ali juga makasih udah nemenin Putri. Mama Putri dengan balutan gamis biru dengan kerudung pasmina berwarna krim. Iya mah, hati-hati ya. Ibu Ali kepada Putri dan mamahnya. Tiba-tiba Putri menghampiri Ali. Ali, makasih ya buat 1 hari ini. Ali, makasih ya buat 1 hari ini. Jangan bosan-bosan ya disusahin sama aku mulu. Ali membalas dengan senyum yang tulus. Lalu Putri pun masuki mobil dan tin mobil itu pun meninggalkan rumah Ali. Di saat itu Ali bisa tersenyum bahagia. Memang sikap Putri ini susah ditebak. Ayo masuk, udah jagoannya ibu, jangan galau mulu. Merangkul Ali. Ya bu, pokoknya hari ini campur-campur ya bu. Semoga Allah menemukan ia untuk kamu dan menjadikan satu untuk selamanya. Ibu menutup pintu. Hari ini sungguh banyak cerita sekali, tapi kekecewaan Ali tetap bertahan. Ketika Fitri membuatnya hancur, Allah memberikan Putri untuk menemaninya. Memang Allah selalu mengerti kesusahan hambanya dan menggantikannya dengan kebahagiaan yang tak terduga. Seperti hujan, mereka yang datang membawa ribuan liter air dari langit dan jatuh ke bumi. Sebagian orang berpikir bahwa hujan itu awal sebuah bencana, tapi mereka tak tahu bahwa hujan akan mengumpulkan air tanah, memberi manfaat dan rezeki kepada seluruh makhluk hidup di bumi. Seperti Ali di hari ini, Fitri datang menghampirinya dengan beribu kekecewaan dan kehampaan. Pikir Ali bahwa hari ini adalah hari yang paling membosankan. Tapi Ali tak tahu bahwa hari itu membawa Putri untuk menemaninya, untuk menghiburnya, hingga Ali lupa akan semua kekecewaan di hari itu. Jadi pada intinya kita jangan pernah memikirkan yang belum kita pikirkan. Jangan menilai sesuatu yang belum kita nilai. Allah selalu memberikan hal yang tak terduga di setiap yang kita pikirkan dan kita nilai. Mahabbah langkah perjuangan di balik hujan.